Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan Injil yang sangat indah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah baru. Perintah untuk saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi. Mungkin ada yang bertanya dalam diri kita, kenapa Tuhan Yesus itu harus mengeluarkan perintah baru? Bukankah kita sudah memiliki banyak sekali perintah, hukum, dan peraturan dalam hidup ini? Kita lihat saja ya, Perjanjian Lama itu sangat banyak peraturan dan hukum. Tidak hanya 10 perintah Allah. Menurut tradisi Yahudi ada 613 peraturan di sana. Gak percaya? Pulang silahkan dihitung. Tidak hanya dalam Perjanjian Lama, di gereja pun sangat banyak peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan kita sebagai umat Katolik. Mau masuk gereja saja diatur, harus dicek suhu dulu. Ya, kemudian cuci tangan, hand sanitizer, ya, masih diverifikasi. Tempat duduk pun dikasih jarak segala macam. Ya, dan berbagai peraturan lainnya. Ya, dan tentunya yang terkenal adalah 5 perintah gereja. Bukan 10 tapi 5 perintah gereja. Pernah dengar? Ada yang tahu 5 perintah gereja? Hafal? Kalau hafal saya kasih hadiah. Ya. Hadiahnya apa? Ya, bukan pisang. Ya, pisangnya belum panen, ya, masih dibungkus sama Romo Seto. Hadiahnya foto bareng dengan Romo Bayu. Iya. Oke, apa saja 5 perintah gereja? Ada yang tahu? Yang pertama, ke gereja setiap hari Minggu dan hari raya wajib lainnya. Kedua, apa? Mengaku dosa setidaknya 3 kali sehari. Bukan, itu minum obat ya. Setahun sekali, betul. Ketiga, menerima komuni suci setidaknya pada masa Paskah dan Natal. Keempat apa? Menjalankan ibadah
Ibadah apa? Ibadah puasa dan pantang, ya, sesuai dengan hukum gereja. Kelima, ada yang tahu? Kelima adalah mendukung, ya, karya, misi dan juga kebutuhan gereja. Romo, bagaimana kita mendukung kebutuhan gereja? Gampang sekali teman-teman, ya. Tinggal subscribe YouTube channelnya Romo Bayu, ya, itu sudah mendukung kebutuhan gereja. Ada yang benar dapat 5? Semua jawaban benar? Ya, nanti dapat hadiah. Luar biasa. Jadi dari sini saja kita sudah melihat betapa banyaknya peraturan yang harus kita taati. Dan Tuhan Yesus masih nambah satu lagi. Belum lagi peraturan dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dan Tuhan masih nambah satu lagi peraturan. Mungkin kadang-kadang kita agak alergi dengan kata hukum atau peraturan. Mungkin karena kita melihat hukum dan peraturan itu sebagai sesuatu yang membatasi, sesuatu yang mengekang kita. Dan kadang-kadang ada orang yang dengan bangga bisa melanggar peraturan, merasa lebih jos kalau bisa melanggar peraturan. Waktu saya dulu di SMP, saya punya sekolah itu mengeluarkan sebuah buku kecil. Ya, buku kecil ini isinya adalah pelanggaran, ya. Kalau ada pelanggaran, ya, seperti datang terlambat, tidak membawa tugas dan pelanggaran lain akan dicatat di buku itu. Ya. Dan ada teman-teman saya yang dengan bangga menunjukkan bahwa bukunya tersebut penuh. Jadi artinya banyak pelanggaran. Kalau Romo banyak pelanggaran nggak Romo? Ya nggak banyak, tapi ada, ya, kadang-kadang ya datang terlambat, ya kadang-kadang tidak mengerjakan tugas, ya. Tapi nggak masalah, ya. Yang penting tetap juara kelas, ya, tetap juara kelas. Ya nggak apa-apa, ya, sedikit. Ini bukan sombong, ya, hanya sedikit tinggi hati, ya, nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau kita lihat dengan perspektif yang lebih luas, hukum, peraturan itu sebenarnya ada maksudnya, punya tujuan baiknya. Dan saya akan berikan dua tujuan hukum, makna hukum yang mungkin kita bisa lihat. Pertama, bahwa hukum, peraturan itu memiliki nilai edukatif formatif. Waduh, apa Romo, ya? Hukum itu mendidik kita, membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Masa sih Romo? Coba kalau kita bayangkan sekarang yang suka main bola di sini, ya, kemudian peraturan handball atau handball kan, ya, itu ditiadakan. Kenapa? Karena terlalu mengganggu kebebasan bermain. Apa yang terjadi? Ya nanti para pemain akan dengan semena-mena menyentuh bola. Ya, tidak hanya menyentuh bola, bolanya juga dibawa pulang sekalian. Dan mereka pun tidak jadi main bola. Tetapi karena ada peraturan itu, handsball, mereka tidak boleh pegang bolanya. Dan mereka, para pemain, akan dipaksa dalam tanda petik untuk mengontrol bola dengan kaki mereka. Dan mereka pun akan terus berlatih, mengasah skill mereka, sehingga mereka menjadi master, ya, ahli dalam sepak bola. Bagaimana sebuah peraturan kecil menumbuhkan kita, menjadikan kita pemain bola. Dalam hal ini, ya, peraturan-peraturan lain sebagai contoh di rumah atau di sekolah, anak-anak diajarkan atau diharuskan untuk datang tepat waktu. Kenapa ada hukum seperti itu, peraturan seperti itu? Ya bayangkan kalau kita boleh ke sekolah kapan saja. Mau jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 12 malam, terserah. Ya itu bukan sekolah namanya. Nah, dengan dibentuk untuk tepat waktu, sang anak pun akan tumbuh untuk menghargai waktu yang dia miliki. Kalau kita semakin dewasa, kita akan menyadari bahwa waktu itu sangat berharga. Setiap waktu yang kita tidak gunakan dengan baik,
itu akan terbuang sia-sia dan tidak akan pernah kembali. Tetapi kalau kita sejak kecil diajarkan, dididik untuk menghargai waktu, ya, kita pun akan pelan-pelan menghargai waktu yang kita miliki. Ya, itu pertama ya. Jadi hukum memiliki unsur edukatif atau formatif. Wah, berat Romo. Yang kedua, hukum itu menyelamatkan. Hukum itu menyelamatkan kita. Oke, kembali lagi ke permainan bola ya. Senang main bola soalnya ya. Bayangkan kalau tackle keras dan kontak fisik keras itu tidak ada pelanggaran. Ya, pelanggarannya dicabut. Kenapa? Karena ini merasa mengganggu kebebasan bermain. Sekali lagi. Dan apa yang terjadi setelah tackle keras terjadi, tidak ada pelanggaran? Yang terjadi berikutnya apa? Ya, mulai adu jotos. Dan setelah adu jotos apa? Ya, jadi tawuran. Bukan lagi permainan bola, tapi menjadi tawuran. Berhenti menjadi sepak bola. Tidak lagi bisa dinikmati, tidak lagi bisa dimainkan dengan baik. Sebuah peraturan kecil ya, yang membuat para pemain sadar bahwa sepak bola itu juga ada bahayanya. Tetapi dengan sadar ya, dan mengurangi bahaya itu, semua orang bisa enjoy ya. Jadi bagaimana sebuah peraturan kecil ini bisa menyelamatkan pemain lain dan membuat permainan lebih enjoy. Oke. Jadi dua hal itu ya, hukum sebagai pembentuk dan pendidik dan juga hukum untuk menyelamatkan. Mari sekarang kita aplikasikan dalam hukum kasih. Hukum kasih ya. Apakah hukum kasih yang dikatakan Yesus memiliki dua nilai ini? Dan jawabannya adalah iya. Hukum kasih itu membentuk kita, mendidik kita. Menjadi apa Romo? Ya, menjadi orang yang semakin mengasihi. Kasih itu gak mudah teman-teman ya. Kasih itu sulit untuk dilaksanakan. Kalau cuman bilang I love you ya, ya anak kecil sambil jungkir balik juga bisa bilang seperti itu. Receh. Tetapi melaksanakannya itu yang susah. Seorang bapak yang bangun tiap hari pagi-pagi untuk bekerja menafkahi anaknya, menafkahi keluarganya. Apakah itu mudah? Tidak, tapi itu kasih. Seorang ibu yang merawat anak-anaknya dengan penuh dedikasi, yang kadang-kadang anaknya keras kepala, susah diatur, tidak menghargai. Apakah itu mudah? Tidak, susah, tapi itu kasih. Seorang pengusaha yang berusaha untuk jujur dalam bisnisnya, walaupun dia sering rugi, walaupun dia sering tidak mendapatkan banyak penghasilan. Apakah itu mudah? Tidak, itu susah, tapi itu kasih. Seorang Romo yang bangun tengah malam digedor-gedor ya. Kenapa? Ada yang perminyakan. Ya oke, saya berangkat. Apakah itu mudah? Tidak, tapi itu kasih. Yang pelayanan di dalam gereja, namun dalam pelayanannya tidak dihargai, bahkan dikata-katain orang. Apakah itu mudah? Tidak, susah, tapi itu adalah kasih. Makanya kasih tidak mudah, tapi perlu dilaksanakan agar setiap hari kita lakukan. Ini membentuk kita menjadi habit kebiasaan kita, habitus baru. Waduh ya. Suatu hari saya perhatikan ya, kalau pagi itu ya biasanya yang datang misa ya itu-itu aja ya. Lalu saya penasaran ya, tanya pada seorang ibu, Bu, kok rajin sekali pagi-pagi suka datang ke gereja ikut misa. Bangun pagi kan gak gampang ya, terus masih harus jalan lagi ke gereja ya. Kok bisa seperti itu sih Bu? Ya Romo, karena saya sudah otomatis bangun jam 3. Langsung siap-siap, mandi, doa dulu, langsung berangkat ke gereja. Wah, gak susah ya Bu? Enggak Romo, otomatis. Kok bisa otomatis? Ya mungkin karena sejak dulu saya sudah membiasakan untuk bangun pagi dan pergi ke gereja.
Dan Romo, kalau saya nggak ke gereja, rasanya ada yang kurang. Ya, jadi bagaimana kebiasaan dibentuk, ya, dan begitu juga dengan kasih. Ini perlu dibentuk sehingga menjadi suatu yang otomatis dalam mengasihi. Untuk menjadi sabar, itu juga perlu dilatih. Agar sabarnya panjang, itu perlu diasah setiap hari. Saya kadang-kadang ya mendengarkan konsultasi ya, sampai 1,5 jam mendengarkan ya konsultasi keluarga, permasalahan keluarga. Dalam hati saya bilang ya, kok nanyanya ke saya ya, kok ceritanya ke saya istri aja gak punya ya, tapi kok konsultasi dengan saya. Aneh ya. Tapi ya saya bilang ya mungkin ibu ini atau bapak ini lebih perlu untuk didengarkan. Dan itu yang saya lakukan. Itu yang saya berikan sebagai bentuk kasih saya. Dan ini harus dibentuk setiap hari. Bagaimana hukum kasih membentuk kita menjadi kasih. Dan kedua, hukum kasih menyelamatkan kita. Ya, kalau kita sudah semakin sering mengasihi, semakin menjadi spontanitas dalam mengasihi, kita pun akan diselamatkan oleh kasih. Masa sih Romo ya? Saya mengutip seorang santo namanya Yohanes dari Salib. Dia berkata demikian, ya. Dalam akhir hidup kita, Tuhan tidak akan mengadili kita berdasarkan apa yang kita miliki, berdasarkan kesuksesan hidup kita. Tidak. Tuhan akan mengadili kita sejauh mana kita telah mengasihi. Ya, jadi saat ketemu Tuhan ya, Tuhan tidak akan tanya ya, harta kamu berapa, ya, gelar kamu apa ya, gelar di belakang nama kan A, B, C, D sampai Z ya, nggak ada ngaruh ya. Rumah kamu berapa, mobil kamu berapa, nggak akan ditanya istri kamu berapa, nggak. Ditanya Tuhan sejauh mana kita telah mengasihi. Tuhan, saya seorang bapak, saya sudah setia dengan istri saya, menafkahi keluarga saya, mendidik anak saya untuk menjadi seorang Katolik yang baik. Tuhan bilang apa? Jempol 2. Iya. Tuhan, saya seorang ibu. Ya, saya melahirkan anak saya, merawat anak saya, membawa anak saya dalam hidup yang lebih baik dan beriman. Tuhan kasih apa? Ya, kasih heart 2. Waduh. Pintu surga terbuka. Bagaimana kasih menyelamatkan kita. Kenapa Tuhan beri kita hukum kasih? Bukan sekedar membatasi kita, tetapi pertama untuk mendidik kita menjadi seperti kasih lagi, dan terakhir untuk menyelamatkan kita. Amin.